Siang, Bu Yubis, aku dosen dari Tata Kelola Layanan Teknologi Informasi. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan apa yang telah saya buat, yaitu tentang katalog layanan TI yang ada di Universitas Diponegoro. Ya, dengan saya sendiri, Yuda Eka Pratama, dengan NIM A12 2023 07094, dan dari kelompok A12 6403. Ya, sebelum kita memulai lebih dalam eh, membahas tentang katalog layanan yang ada di Udinus, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu katalog layanan. Nah, jadi katalog layanan adalah dokumen atau sistem yang berisi daftar lengkap semua layanan yang disediakan oleh suatu organisasi. Dan di mana yang akan kita bahas berada di Udinus, maka berarti eh, sistem yang berisi daftar lengkap semua layanan yang disediakan oleh Udinus atau Universitas Dian Nusantara, terutama dalam konteks layanan TI atau layanan bisnis. Katalog ini menyajikan informasi terstruktur mengenai setiap layanan seperti deskripsi, manfaat, dan cara mengaksesnya. Nah, jadi di Udinus sendiri itu ada berapa layanan teknologi informasi sih? Ya, sebenarnya di Udinus itu banyak sekali layanan teknologi. Namun yang di sini saya akan mengambil 5 contohnya saja. Yang pertama ada Udinus First, lalu ada Siadin Mahasiswa, lalu ada Kulino, Dinoslip, dan KRS. Nah, jadi yang pertama ada Dinus First. Dinus First sendiri adalah aplikasi mobile dari Universitas Dian Nusantara yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses berbagai informasi dan layanan akademik secara praktis melalui smartphone. Ya, di Dinusverse ini merupakan versi mobile dari sistem informasi akademik Udinus atau bisa dibilang SIADIN atau sistem informasi akademik daring. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan portal SIADIN versi web, sehingga mahasiswa dapat mengakses fitur-fitur utama kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Nah, untuk di Dinosaur sendiri memiliki beberapa fitur yang kurang lebih sama kayak di Dino Siadin Web, yaitu yang pertama ada kehadiran. Itu kehadiran itu untuk melakukan presensi dan memantau jumlah kehadiran kita eh, di Dinosaur. Lalu untuk yang kedua, fiturnya ada KRS. Itu untuk melihat total SKS yang diambil pada semester ini. Lalu ada KHS, itu untuk melihat hasil nilai baik nilai tugas, TS maupun UAS. Lalu untuk yang selanjutnya ada pembayaran, yaitu pembayaran itu untuk melihat tagihan pembayaran apakah sudah ada tagihan baru atau belum. Lalu berikutnya ada ujian. Ya, untuk ujian ini berisikan jadwal UTS maupun jadwal UAS. Yang di situ terdapat eh, mata kuliah dan jadwalnya kapan, lalu berada di ruangan mana. Dan lalu untuk jadwal kelas, itu untuk melihat jadwal kelas seperti sama kayak ujian tadi, di situ ada tertera mata kuliah, lalu eh, ada ruangan kelasnya di ruangan mana dan beserta harinya juga. Nah, jadi di sini tampilannya ketika kita eh, login atau mengakses di Nusfer sendiri, pertama-tama kita akan disambut dengan beranda. Di sini eh, terdapat nama dan NIM dari bisa dibilang user yang telah login yang telah mengakses di Dinosaur ini. Lalu di menunya ada beberapa seperti yang sudah saya beritahukan tadi. Di sini ada kehadiran, ada KRS, KHS, pembayaran, dan ujian. Nah, untuk dia kehadiran itu nanti bentuknya seperti ini. Jika kita akses, berhubung waktu ini di tag hari Minggu, ini tidak ada jadwal, jadi di sini tertera tidak ada riwayat kehadiran ada hari ini. Jika apa namanya, mungkin contoh saya mengakses hari Senin, maka di sini akan muncul mata kuliah yang berada di hari Senin untuk bisa melakukan presensi. Dan lanjut di KRS tampilannya akan seperti ini. Sini ada keterangan semester genap dan beberapa SKS yang telah ditempuh pada semester ini.
Lalu ada juga mata kuliah yang sudah diambil. Ada kode mata kuliah, kode kelas, lalu ada hari, tanggal, sorry, ada hari, jam, dan juga ruangan kelasnya. Lalu di sini ada KHS, ya tampilannya seperti ini. Ya, seperti saya bilang tadi, di KHS ini eh, terdapat nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan serta nilai akhir. Oke, lanjut. Di sini ada pembayaran. Pembayaran akan eh, ditampilkan seperti ini. Apabila tagihan sudah lunas akan jadi seperti ini. Dan nanti apabila ada tagihan baru mungkin tampilannya akan berbeda dari ini. Lalu ada ujian. Seperti yang saya bilang tadi, ujian di sini ada mata kuliah. Lalu ada hari dan tanggal, waktu, tempat, dan untuk yang ini tuh nomor bangkunya. Jadi sudah sesuai sekali kan jadwal pada. Kalau di sini ada pengaturannya ada batasan di pusat bantuan, kontak narahubung. Untuk kontak narahubung ini sudah terhubung, nanti apabila kita klik, nanti akan langsung menuju ke WA dari Udinus. Lalu ada ketentuan dan kebijakan privasi, dan yang terakhir info aplikasi. Nah, lalu di sebelah sini ada jadwal. Jadwal ini apa namanya? Jadwal mata kuliah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat sesuai dengan jadwal kuliah yang telah diinput dari KRS. Dan contohnya seperti ini, dari Senin ada dua mata kuliah, yaitu ada tata kelola dan manajemen, dan juga ada perencanaan strategis sistem informasi di jam berikut dan tempatnya di tempat berikut. Lalu selanjutnya ada bikin profil. Profilnya ada seperti ini bentuknya, tampilannya. Di sini ada NIM mahasiswa, lalu nama, lalu ada status, kelas, dan dosen wali, beserta ada data diri juga. Ya, lalu untuk selanjutnya, ada siadin mahasiswa. eh MHS.dinus.asid atau juga yang dikenal dengan Siadin Mahasiswa adalah portal resmi Siadin mahasiswa milik Universitas Dianuswantoro yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses berbagai layanan dan informasi akademik secara daring atau secara website. Nah, untuk Siadin mahasiswa yang ini berbasis web, jadi berbeda dengan Dinus versi yang tadi yang berbasis smartphone atau Android. Namun untuk isinya kurang lebih sama saja. Ya, jadi di sini seperti ini tampilannya. Di sebelah kiri ada navigation navbar, ya, ada dashboard akademik, biodata, keuangan, dokumen, tugas akhir, dan lainnya. Lalu di sini untuk di bagian dashboard ada mata kuliah, jumlah SKS, dan IPK, serta ada kalender akademiknya juga. Nah, lalu untuk masih masih di bagian dashboard. Lalu di bawahnya ini ada pengumuman dosen serta pengumuman awal akademik yang berisikan tentang pengumuman-pengumuman apa saja. Seperti yang contoh di sini ada link gabung untuk grup WA Bahasa Indonesia dan ada link kuliah, sorry, ada link kelas untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Serta di pengumuman akademik ada pengumuman pendaftaran sidang TA dan lain sebagainya. Lalu di bagian akademik kurang lebih sama seperti yang di Diniswa tadi. Di sini ada KRS, KHS, jadwal ujian, presiden online, daftar nilai, matrikulasi, dan semester antara. Ya, lalu di sini ada biodata. Dan biodata ini di sini adalah data diri, data lengkap dari nama hingga tanggal lahir. Ya, lalu lanjut kita ke Kulino. Ya, jadi Kulino ini adalah singkatan dari kuliah online. Dia, Kulino adalah sebuah platform learning management system atau LMS yang dikembangkan oleh Universitas Dianuswantoro. Platform ini dirancang khusus untuk mendukung kegiatan perkuliahan berbasis daring atau online. Nah, bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan UBINUS. Ya, Kulino ini berperan sebagai saran utama untuk pengelolaan proses belajar mengajar secara digital, mulai dari distribusi materi perkuliahan,
interaksi antara dosen dan mahasiswa, hingga pelaksanaan tugas dan ujian secara online. Ya, jadi untuk halaman utamanya akan seperti ini. Di sini eh, terdapat kelas, bisa dibilang kelas atau mata kuliah yang sudah yang kita ambil sesuai dengan inputan KRS-nya. Lalu di sini ada announcement atau pengumuman terbaru. Seperti di sini ada helpdesk kulino dan lain-lain. Ada navigation. Nah, lalu selanjutnya di sini di kulino juga terdapat private files. Jadi private files ini bisa digunakan kita untuk menyimpan file-file seperti di sini ada file zip tugas saya. Dan ini setiap mahasiswa itu berbeda. Jadi mempunyai private file sendiri yang bisa digunakan mahasiswa untuk menyimpan file-file penting. Nah, di sini ada online user atau user-user yang online pada saat itu. Ya, lalu untuk di sini ada upcoming event atau event yang akan datang. Ya, jadi, di sini ada contohnya seperti ada unggah tugas membuat resume, ada absensi, presensi, dan jika kita klik langsung menuju ke misal di sini ada unggah, jika kita klik langsung akan menuju tempat pengumpulannya. Nah, jadi ketika kita mengakses Kulino lalu mengeklik salah satu kelas di sini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada announcement dan ada materi-materi yang disampaikan oleh dosen yang diupload di sini dan bisa diunduh oleh mahasiswa langsung sesuai dengan tanggal pertemuannya. Nah, lalu untuk di bagian sini yang bertuliskan nama dan name ini, tampilannya apabila diklik akan menjadi seperti ini. Di sini ada dashboard, profile, grades, message, reference, dan juga logout. Nah, lalu untuk selanjutnya ada Dinus Lib atau Dinus LIB. Dinus Lib adalah singkatan dari Dinus Library, yaitu adalah perpustakaan resmi milik Universitas Nusantara yang berfungsi sebagai pusat pelayanan informasi dan sumber belajar bagi sivitas akademika. Perpustakaan ini menyediakan berbagai koleksi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber elektronik lainnya untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa dan dosen secara online. Nah, apabila kita mengakses websitenya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada lengkap banget, ada rating mahasiswa, lalu bisa kita zoom sebenarnya. Di sini ada publikasi Udinus, lalu ada survei kepuasan pengundang, lalu ada buku katalog, ada tugas akhir, kelas literasi, e-search, e-research, layanan referensi, dan Pathfinder. Ya. Lalu ketika kita mengklik bagian research di website UPT Perpustakaan Udinus, terdapat tiga pilihan menu lagi, yaitu ada publikasi Udinus, ada e-journal, lalu ada e-book. Lalu selanjutnya di tools, apabila kita klik, maka akan terdapat pilihan lagi, yaitu ada turnitin untuk mahasiswa, Mendeley, Publish or Perish, Zotero, serta akses e-resources di luar jaringan kampus. Lalu ada dokumen, di dokumen ada kerjasama perpustakaan, standar operasional prosedur perpustakaan, serta sertifikat kebijakan dan syarat ketentuan. Nah, di sini di web beta perpustakaan ini, di bagian sini ada katalog buku dan apabila kita klik, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini adalah daftar koleksi yang ada di Dinus Library. Ya, em, mungkin cukup sekian presentasi yang kurang dari sempurna ini. Apabila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.